kita langsung buat MOU. Apa MOU ya? Memorandum of Understanding between me and you. Tahu ke artinya bu? Aku pun tahu. Kita buat kesepakatan untuk ceramahnya nak berapa lama. Saya ceramah di mana-mana jak 1 jam, sesuai dengan ayat yang anak berikan 600 ml 60 menit. Tapi karena rahasia saya dah terbongkar, kita bayar jadi botol lengkapnya 2 jam. Kalau saya kuat insya Allah 1 jam, mulai jam 8.35 insya Allah laka jam 9.35, 1 jam. Tapi kalau nanti saya lihat ada 2 orang muak, langsung saya tutup. Kenapa ditutup Pak Ustaz? Orang dah ngantuk. Percuma ceramah lama-lama si Anggun ini. Percuma kita di atas di api-api, di bawah kayak air. Buat roli sambil. Bagus kita tutup aja. Dan hebatnya acara di Masjid Husnul Khotimah ini acaranya banyak. Kalau saya hitung-hitung tadi anak mikir pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan, keempat ceramah, kelima doa, keenam yang paling penting makan. Dan apa makanan? Saya ceramah bebas, yang haus silakan minum, yang lapar silakan makan, yang ngantuk silakan tidur. Tidur. Palang-palang sebalik. Dalam pikiran saya banyak deh kalau kata sambutan tuh. Ternyata kata sambutannya cuma 2 aja. Pak KUA, ketua panitia. Saya suah ceramah di sebuah masjid, itu kata sambutannya sampai 12. Mulai dari sambutan RT, sambutan dusun, sambutan kades, sambutan ketua masjid, sambutan remaja masjid, sambutan tokoh agama, sambutan tokoh masyarakat, sambutan tokoh adat, sambutan Pak Camat, sampai 12 kata sambutan. Akhirnya sampai jam 11 baru saya disilakan ceramah. Tadi pembawa acara, marilah kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hatoli. Saya lihat kurang dah menguap-nguap sudah. Bingung saya, apalah judul ceramahnya itu. Begitu saya diri langsung dapat judul. Apa judulnya? Bismika Allahumma ahya wa amna. Nanti saya lihat kalau ada 2 orang muak langsung saya tutup. Biar baru nak 10 menit. Nah ibu bapak, selanjutnya langsung masuk kita ke acara kita ini, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa berarti berjalan di waktu malam. Sampai aja yang berjalan di waktu malam berarti dia lagi Isra. Ibu-ibu bertangkar buat lagi bini malam-malam, keluar rumah bawa pakaian. Tadi ibu adik ngapain? Isra. Nah kemana bu? Nak Isra di Sabas dulu. Ada orang jauh ya, malam-malam tuh dia jalan jual makanan. Nama makanannya otak-otak. Saya tak tahu di Samalantan ada orang jual otak-otak. Di Sabas dulu ada. Keliling dia malam-malam jual otak-otak. Di tukuknya gerubung api coba. Tek otak. Tek otak. Yang daan mandi daan punya otak. Nah, dan kitab jawabnya di kafe Isra, karena dia berjalan di waktu malam.
Sedangkan mi'raj secara bahasa berarti naik ke atas. Sampai aja yang naik berarti dia lagi mi'raj. Dia kacik naik ke pagar. Nah, jadi mi'raj ya. Adapun bapak-bapak balik dari dengarkan ceramah saya itu lalu nak mi'raj dengan bininya silakan. Jam 10 galak dia lah. Jadi abang masih nak mi'raj. Oke, ayam kami. Nanti tidak dengar ceramah itu. Itu secara bahasa. Tapi secara istilah Isra Mi'raj artinya diperjalankannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, naik ke langit tembus 7 lapis langit lewat mustawa Sidratul Muntaha atau Profil Akhdar, aras, turun lagi ke bumi, nyampai di Makkah sebelum azan subuh. Waktunya tidak lebih dari 8 jam. Berapa jam bu? Berapa jam bu? 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 Nyautlah. Tidak lebih dari 8 jam. Kira-kira Pak, Isra Mi'raj itu bulak keinginan. Tak masuk akal tapi sekarang dari Makkah ke Palestina kalau pakai unta 3 bulan baru nyampai. Itu pun untanya udah unta VVIP, very very important person. Tahu ke artinya? Aku pun tak tahu. Pokoknya unta yang paling mahal lah udah. 3 bulan baru nyampai ke Palestina dari Makkah. Itu Nabi dari Makkah ke Palestina naik ke langit, turun lagi ke bumi, tidak lebih dari 8 jam. Isra Mi'raj itu bulak keinginan. Bulak lalu. Tandaan masuk akal. Oh ternyata Isra Mi'raj tidak bisa diterima pakai akal. Dia hanya bisa diterima pakai apa bu? Pakai apa artinya itu? Pakai iman. Hanya iman yang bisa nerima Isra dan Mi'raj. Kalau nak pakai otak, tak nerima otak. Kalau kita nak main otak, ayo kita main otak sekarang. Mana yang kaji ini? Ayo udah kamu juga kaji kok. Tadi deh. Ada biak kacik, pasti ada umatnya, pasti ada ayahnya. Betul? Umat ayah namanya sabab, anak namanya akibat. Ada umat, ada ayah, maka ada anak. Itu menurut utak. Tapi kalau menurut iman, tidak ada. Nabi Adam, umatnya si An, ayahnya si An, Allah yang mau jadi Nabi Adam. Sampai lagi Siti Maryam, perempuan suci, tang bisa hamil, lahir bayi bernama Isa alaihi salam. Allah yang mau Siti Maryam perempuan suci hamil, mukjizat karena Allah yang mau. Sayang sekarang banyak juga perempuan yang tak mau kalah dengan Siti Maryam. Gunting si An lagi. Ada gigi sama lantan gitu. Si A, si A. Di Jirak ada gigi ya? Si A. Di kampung saya ada. Ada di kampung saya. Di kampung saya ibu. Di kampung siapa ibu? Kampung saya. Siti Maryam perempuan suci, tak pernah disentuh laki-laki, tak bisa dia hamil. Allah yang mau mukjizat. Di Jirak, dusun Jirak, terus anak cobe-cobe kayaknya. Lalu gunting si An laki. Kalau tak bisa gunting si An laki punya orang. Aku mukjizat. Keren.
mukjizat ini. Mukjizat itu cuma sekali terjadi, dan itu maunya Allah, bukan maunya kita. Nah, Isra Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kalau maunya Nabi tidak mungkin terjadi Isra Mi'raj, tapi karena maunya Allah terjadi. Iman yang bisa nerimanya. Kalau begitu Isra Mi'raj nak berpesan dengan kita, wahai orang-orang yang beriman, wahai umat Nabi Muhammad, jaga imanmu, wariskan kepada anak-anakmu. Ya bapak-bapak, ibu-ibu yang dah tua-tua di depan saya itu, malah ada saya lihat yang dah diintai malaikat maut. Yang di depan saya itu saya anggap dah generasi selamatlah udah. Tapi anak-anak kita yo 20, 30, 40 tahun yang akan datang masih ke dia percaya beriman dengan Isra dan Mi'raj, masih ke dia menyembah Allah, masih ke dia sopan dengan orang tua. Itu yang harus kita pikirkan. Makanya jaga iman kita, wariskan kepada anak-anak kita. Kalau ada iman yang kita wariskan dengan anak kita, mati esok lusa anak yang soleh, baca Quran, dia sholat, dia sedekah, dia puasa, dapat pahala. Orang tuanya yang dah mati dapat pahala yang sama dari yang dikerjakan oleh anaknya. Mudah-mudahan anak bapak ibu, anak kita semuanya soleh solehah.